sering saya baca Prof, khususnya dalam, skripsi-skripsi, bahkan termasuk di beberapa artikel, ketika mulai menulis latar belakang, itu penulis cenderung mendahului, paragraf dengan hal-hal yang sifatnya terlalu umum. Ya, sepertinya bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting, ya, yang paling banyak digunakan di dunia internasional. Kira-kira perlu nggak, Prof, dalam menulis latar belakang kita mendahului dengan hal-hal yang terlalu general semacam itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik, sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di UMK Talks Academy. Semoga selalu sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Baik, kali ini kita akan mencoba membahas topik mengenai bagaimana cara menulis bagian pendahuluan yang efektif. Dan tentunya di sini sudah hadir bersama saya narasumber andalan kita, the one and only Profesor Adi Soka, MA PhD. Langsung kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Darman? Ya, alhamdulillah sehat, Prof. Gimana, Prof? Kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, yang Ya, penting itu. alhamdulillah. Jadi siap ya, Prof, untuk rekaman kali ini? Insya Allah siap. Ya, baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Prof, insya Allah hari ini kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana cara menyusun pendahuluan yang efektif. Namun mungkin pada episode kali ini saya akan fokus pada bagaimana cara menulis latar belakang yang baik. Ya, karena berdasarkan pengalaman pribadi dan hasil sharing juga dengan teman-teman, ya, paling sulit memang dalam menulis pendahuluan itu adalah ketika menulis background. Ya, apalagi ya ketika menulis background itu adalah langkah pertama gitu. It's really difficult to start. So, pertanyaan pertama saya, bagaimana cara menulis latar belakang yang baik? Ada nggak trik-trik, tips-tips atau strategi khusus, Prof? Monggo, Prof. Iya, Mas Darman. Karena ini bagian pendahuluan itu bagian awal, maka saya mungkin Yeah. sebelum menjawab pertanyaan bagaimana menulis bagian pendahuluan, saya ingin memberikan pengantar sedikit lah tentang kenapa kita bicara mengenai bagian pendahuluan ya. Ini kaitannya dalam konteks menulis artikel hasil penelitian untuk di submit, kemudian dimuat, dipublikasikan di jurnal ilmiah. Saya ingin Baik, Prof. memberi pengantar agak jauh lebih dulu ya. Jadi pada dasarnya nanti yang kita bicarakan itu biar konteksnya lebih jelas. Artikel yang Monggo, Prof. dimuat di jurnal ilmiah itu pada dasarnya ada dua jenis ya. Jadi saya katakan tadi artikel hasil penelitian itu memang yang paling populer, tapi ada juga artikel hasil mereview. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu review article. Review article kalau hukum DM itu yang diterangkan itu artikelnya, review article. Jadi artikel yang mana? Artikel hasil review artikel. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan artikel telaah. Nah, yang kita bicarakan ini bukan struktur artikel telaah. Jadi kalau artikel telaah itu strukturnya beda dan tidak kita bicarakan dalam konteks episode yang sekarang ini. Yang kita bicarakan dalam episode ini adalah artikel hasil penelitian. Ya, dalam bidang apapun sebetulnya. Kemudian juga kenapa seringkali kalau kita menulis artikel hasil penelitian berkenalan dengan istilah EMBRAT. Ya, EMBRAT itu Introduction, Method, Result, and Discussion.
Nah, dalam discussion itu bisa juga akhirnya ada simpulan. Tapi simpulan itu pun juga bisa ditulis secara terpisah. Nah, dalam beberapa bidang ilmu, cara menuliskannya emrat, ya pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan simpulan itu bisa beda-beda. Saya juga ingin menyebutkan pembedaannya ya. Yang pertama itu emrat atau pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan simpulan itu ditulis secara nyata, secara terstruktur. Jadi kalau dilihat itu memang ada bagian-bagian atau subbagiannya. Bagian-bagian pendahuluan itu di awal kelihatan, walaupun mungkin tidak selalu ada subjudul yang ditulis secara eksplisit adanya pendahuluan. Tapi kemudian kalau metode atau metodologi itu sama aja ya. Kelazimannya itu ditulis bagiannya itu metode atau metodologi, kemudian ada bagian hasil, kemudian ada bagian pembahasan. Kadang-kadang simpulan itu menjadi bagian akhir pembahasan, tapi seringkali juga ditulis secara terpisah simpulan. Ini cara yang sifatnya tampak secara terstruktur. Tapi ada juga beberapa bidang ilmu itu tidak tampak secara terstruktur. Saya menyebutnya penulisannya itu secara substantif. Jadi kalau dilihat kontennya, dilihat isinya, itu akan ada bagian pendahuluan, bagian metode, bagian hasil, bagian pembahasan dan simpulan, tetapi tidak tampak substantif, tidak tampak. Yang kenapa tidak tampak ya karena itu kelaziman dari bidang-bidang ilmu tertentu. Tapi saya mengatakan bahwa sebetulnya itu struktural jelas itu secara substantif kan kelihatan ada dan juga ada apa sub-sub judulnya tadi. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam menulis artikel hasil penelitian itu yang ingin dibaca oleh para pelanggan jurnal itu adalah kenapa penelitian itu dilakukan. Itu bagian pendahuluan. Kemudian bagian metode itu menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Kemudian bagian hasil itu menjelaskan dari melaksanakan penelitian itu untuk menjawab pertanyaan penelitian itu hasilnya apa. Kemudian pembahasan itu lebih banyak pada pemberian makna, menginterpretasi hasil. Dan dari interpretasi hasil itu kemudian simpulannya apa. Jadi ini bisa dipaparkan secara eksplisit, ada bagian-bagian yang tertulis itu tadi, imrat tadi, tapi ada juga yang tidak tertulis secara eksplisit. Bahkan proporsi isinya, paparan dalam artikel itu bisa beda-beda. Jadi saya bisa menyebut bidang-bidang tertentu ya, tetapi yang kita bicarakan ini adalah bidang yang lebih bersifat terstruktur tampak. Ya, kalau boleh saya mengambil contoh itu ya bidang-bidang pendidikan dan psikologi, ada juga bahkan bidang IPA pun saya sebut yang eksplisit itu farmasi atau kimia itu juga sama. Bidang ekonomi juga pada dasarnya sama, terstruktur kelihatan bagian emratnya itu, bagian pendahuluan, bagian metode, bagian hasil, bagian pembahasan. Nah, sekarang kita dalam episode ini fokus pada bagaimana menulis bagian pendahuluan yang kemudian itu memang lazim ditulis untuk artikel-artikel yang akan disubmit dalam bidang-bidang yang memang menghendaki adanya secara terstruktur kelihatan bagian pendahuluan. Begitu Mas Darman. Dan memang ini betul paling sulit ya dalam kaitannya dengan menulis itu.
kalau boleh saya teruskan ya Pak Mas Darman, tapi mungkin saja apa nanti kita akan menjelaskannya lebih rinci di episode yang lainnya. Jadi pada dasarnya secara keseluruhan yang namanya pendahuluan itu memaparkan argumentasi kenapa penelitian dilakukan. Ya, saya ingin ingin menjelaskan kenapa yang yang harus ditulis dalam pendahuluan itu hal-hal yang sangat penting karena pada dasarnya eh, pengelola jurnal, para reviewernya itu menuntut adanya kebaruan, menuntut adanya novelty dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, bagian yang paling sulit itu adalah menuliskan ya garis depan perkembangan ilmu. Ya, garis depan perkembangan ilmu. Jadi kalau tadi Mas Darman tadi menyebut bagian background, itu sebetulnya background itu ya pada dasarnya isi dari semua bagian pendahuluan. Tapi bagian yang paling penting pertama kali adalah bagaimana garis depan perkembangan ilmu. Begini Mas Darman, ada orang bertanya mengenai masalah kebaruan. Masalah kebaruan itu ada yang bertanya pada saya, Pak, kebaruan itu kan sifatnya relatif. Artinya tidak mutlak begitulah gitu. Artinya tidak mutlak itu ada yang merasa sudah ada bagian yang menjelaskan adanya kebaruan, tapi ada juga yang uh, ternyata itu sebetulnya dilihat oleh reviewer tidak ada kebaruan. Nah, saya mengatakan relativisme tadi apa itu bisa dibuatnya menjadi lebih jelas kalau kemudian garis depan perkembangan ilmu ya atau state of the arts itu ditampilkan. Nah, garis depan perkembangan ilmu itu apa? Garis depan perkembangan ilmu itu uh, bisa dilakukan kalau peneliti itu secara tuntas menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya dari berbagai jurnal yang relevan bidang ilmunya dan yang terbit di tahun-tahun terakhir ya. Jadi artinya yang memang itu betul-betul mutakhir dari segi temuan-temuan penelitian sebelumnya. Nah, ini kalau dalam bidang-bidang sosial humaniora itu yang dibaca jurnalnya bisa banyak sekali. Sehingga bisa saja untuk bisa menulis bagian pendahuluan itu investasi dari segi waktu bisa berbulan-bulan, Mas Darman. Begitu, Mas Darman. Ya. Oke, Prof, terima kasih. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Ya, sering saya baca, Prof, khususnya dalam skripsi-skripsi, bahkan termasuk di beberapa artikel, ketika mulai menulis latar belakang, itu penulis cenderung mendahului paragraf dengan hal-hal yang sifatnya terlalu umum. Ya, sepertinya bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting, ya, yang paling banyak digunakan di dunia internasional. Kira-kira perlu nggak, Prof, dalam menulis latar belakang kita mendahului dengan hal-hal yang terlalu general semacam itu? Ya, ini jawabannya itu sebenarnya berlaku secara umum ya. Pada dasarnya, kalau kita menulis naskah publikasi dalam bentuk artikel yang nanti akan dimuat di jurnal, kita ini kan berkomunikasi dengan para pembacanya. Setelah dipublikasi, setelah ditulis dan diterbitkan oleh jurnal, maka yang membaca itu siapa? Yang membaca jurnal ilmiah itu siapa? Walaupun memang secara dalam praktek ya itu
jurnal itu juga bisa digunakan untuk bahan kuliah pada mahasiswa yang memang Ya. belum menguasai bidang ilmiah. Tapi asumsinya sebetulnya jurnal itu diterbitkan untuk dibaca oleh para pakar bidang ilmu yang sejenis. Jadi intinya kalau kita berkomunikasi, jangan sampai kemudian yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang sudah diketahui oleh pembaca. Masa masa Pak Darman masih perlu saya beritahu bahwa saya itu dosen UMKT misalnya. Itu kan informasi yang sudah diketahui oleh Pak Darman. Masa saya tulis lagi itu? Yang saya tulis adalah informasi yang oleh Mas Darman itu belum diketahui. Ya, itu sama halnya dengan menulis bagian pendahuluan yang sifatnya umum. Kalau sifatnya umum seperti tadi, bahasa Inggris adalah dan seterusnya, itu kan siapapun pembacanya sudah tahu. Atau bisa juga sebetulnya tahunya itu bisa saja dari tulisan yang lain. Jadi prinsipnya ini berlaku secara umum. Yang kita tulis adalah yang belum diketahui oleh pembaca dari sumber manapun. Ya, jadi kalau itu kemudian diketahui oleh pembaca dengan mengeklik Google, itu juga tidak perlu disampaikan. Jadi misalnya ada yang belum tahu bahwa Samarinda itu adalah ibu kota Kalimantan Timur, bukan Balikpapan misalnya itu. Kalau ada orang yang tidak tahu, tidak perlu kita beritahu melalui artikel yang kita muat di jurnal. Mereka bisa mengetahui dari sumber-sumber di Google. Jadi artinya yang kita sampaikan itu, yang kita tulis, informasi, konten yang kita sampaikan dalam bentuk tertulis, sebetulnya tidak hanya di bagian pendahuluan, khususnya sekarang kita bicara mengenai pendahuluan, tradisi-tradisi itu harus tidak lagi dilakukan. Sebagai pembaca, saya bisa mengatakan, loh saya kan sudah tahu, kenapa kamu beritahu saya? Gitu. Itu kan termasuk etika juga. Sudah tahu, sudah pembaca sudah jelas tahu kok masih diberitahu. Seolah-olah itu menuduh, menganggap, menduga ya bahwa pembaca itu belum tahu. Itu kan tidak sopan itu Pak Darman. Begitu Mas Darman. Ya, benar, Prof. Alhamdulillah, tercerahkan itu, Prof. Masih banyak banget artikel-artikel yang memulai artikel ataupun penulisan skripsi, bahkan tesis itu dengan informasi yang bersifat terlalu umum semacam itu, Prof. Ya, Baik, mungkin Prof ini bahwa terakhir ya. ya, ini pertanyaan terakhir dari saya ini, Prof. Ya, ketika kita berbicara IMRAT, ya IMRAT itu kan stand for Introduction, Method atau Metodologi, Result, and Discussion. Nah, padahal kalau misalnya kita menulis skripsi misalnya, Prof, atau tesis, itu selalu ada literatur review. Nah, dalam metode IMRAT ini, literatur review itu memang tidak ditulis atau dia dimasukkan di bagian pendahuluan, Prof? Ya, itu prinsipnya sebetulnya tadi yang saya sampaikan, bahwa karena yang dituntut adalah adanya kebaruan, maka untuk bisa menunjukkan adanya kebaruan, itu dikaitkan dulu, ditampilkan dulu garis depan perkembangan ilmu. Untuk kemudian, kalau kemudian ada sesuatu yang beda dengan garis depan perkembangan ilmu, akan bisa diklaim sebagai kebaruan. Nah, garis depan perkembangan ilmu itu adalah hasil mereview literatur ya. Jadi sebetulnya Ya. hasil mereview literatur itu sudah terintegrasi di bagian pendahuluan. Jadi pada dasarnya sebetulnya tidak perlu lagi ada bagian yang isinya itu hasil mereview eh, pustaka. Jadi beda dengan kalau tradisi menulis skripsi yang ada bab tersendiri mengenai bab yang isinya itu semua hasil menelaah pustaka. Itu tradisi-tradisi yang mungkin ada tujuan yang beda dengan kalau itu mau dipublikasikan dalam bentuk jurnal, pembacanya adalah orang yang memang sama bidang ilmunya.
Begitu, Mas Darman. Ya, baik, terima kasih Prof. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita bicarakan, Prof. Tapi yang waktu kita sangat terbatas. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Terima kasih, Prof. Atas pemaparannya yang sangat insightful hari ini. Baik, sahabat Civitas Mas Darman, Akademika, ya kita akhiri episode kali ini mengenai bagian pendahuluan. Dan kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Dan mohon bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe, dan selalu menantikan konten-konten bermanfaat dari UMK Talks Academy. Saya Sudarman SPD MID, pamit undur diri. Sampai jumpa di UMK Talks Academy episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Darman.